Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahu adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, ayyuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbu illa lillah, wa ayyakroha ayya'udha fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama ayyakroha ayya'udha fil finnar. Jamaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Oh, Selasa malam Rabu, bukan Sakinah Mawaddah Warahmah. Kalau Sakinah Mawaddah Warahmah biasanya Samawa ya. Tapi Samawa atau Samara sebenarnya sama. Yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, dan semoga menjadi silaturahim ini semuanya tentu saja atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita mampu dan mau untuk melaksanakan kebaikan, amal solih, amal ibadah, dan apapun kebaikan sekecil apapun, maka kita harus bersyukur karena itu adalah hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimahullah, tema pada malam hari ini adalah manisnya iman. Ternyata iman itu ada manisnya, ya. Tapi manisnya iman bukan seperti manisnya gula atau manisnya makanan atau lezatnya makanan. Kalau menurut Dr. Cahyono, beliau menyampaikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu memperturutkan untuk makan yang enak-enak. Makannya harus enak, lauknya harus grameh, lele, pindang, toko, atau kentaki, atau rokos, guling, sate yani, sate tegal, sate barokah, paman ini. Nah, jangan terlalu memperturutkan untuk makan enak. Kenapa? Karena makanan enak itu hanya akan terasa hanya 5-7 cm saja. Harus itu. Jadi makan enak itu hanya terasa 5-7 cm. Artinya dari ujung indera perasa kita sampai ujung yang dalam. Setelah makanan itu sampai di tenggorokan, apalagi sudah sampai di perut penggilingan makanan kita, itu sudah tidak ada bedanya. Baik itu durian, salak, sawo, terus apa lagi itu?
apel, kemudian anggur dan buah-buah yang mahal-mahal itu sama dengan yang biasa-biasa saja. Artinya bahwa rasa makanan itu hanya 5 cm. Jamaah rahimahullah, sehingga ketika kita menikmati makanan yang hanya 5 cm, tentu saja akan berbeda dengan rasa nikmatnya iman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah rahimahullah, ini dasarnya tentang nikmatnya iman. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW hadir atau datang ke Masjidil Haram, kemudian menuju ke Ka'bah. Rasulullah melihat orang-orang kafir Quraisy ketika itu sedang mengagungkan bukan Ka'bah, tetapi mereka mengagungkan berhala, sujud rukuk di hadapan berhala. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan kepada mereka, ya ma'asyarul Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, fa innakum qad khalaftum millata abikum, millata abina Ibrahim wa Ismail. Sesungguhnya kalian sudah bertentangan dengan agama bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Faqad kunna 'alal Islam, mereka berdua adalah Islam yang mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Sementara kalian menyembah berhala, sujud kepada berhala, rukuk kepada berhala. Maka demi mendengar peringatan dari Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian mengatakan, ya Muhammad, nahnu naf'alu hadza hubban lillah. Wahai Muhammad, kami mengerjakan ini karena cinta kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau mereka mengaku cinta Allah, maka jangan membuat syariat agama sendiri, jangan bikin-bikin sendiri, jangan nyembah berhala, jangan sujud pada berhala. Tetapi apa? Fattabi'uni, tetapi ikutilah aku atau ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimahullah, artinya bahwa ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka harus kita berikan bukti dengan yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tanda cinta itu adalah ikut. Jadi ikut apa yang dicintainya. Jamaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa salasun, ada 3 hal, in kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau kalian ada di dalam diri kalian 3-tiganya, maka sungguh kalian akan mendapatkan rasa manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah.
Jadi cinta kepada Allah dan Rasulullah itu nomor satu. Artinya bahwa apapun yang kita kerjakan, kita laksanakan harus dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ini surat Ali Imran ayatnya 31. Sementara Ali Imran ayatnya 14 Allah menyampaikan ini, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan selain keduanya. Tetapi kalau kita gabung dengan surat Ali Imran ayat yang ke-14, bahwa Allah memberikan perhiasan bagi manusia. Yang pertama adalah hubbus syahawati minan nisa, mencintai atau ada kecenderungan untuk mencintai para wanita. Ini tentu saja para pria mencintai wanita, wanita mencintai pria. Makanya ibu-ibu, bukan berarti kemudian ini kok diberitakan untuk mencintai wanita, sementara yang membaca Al-Quran umpamanya wanita. Ini berarti mencintai lawan jenis. Artinya ibu mencintai bapak, bapak mencintai ibu. Yang kedua yaitu mencintai anak-anak. Dan yang ketiga mencintai harta yang banyak. Contohnya emas, perak, kendaraan yang baik, kemudian peternakan dan pertanian. Ada di antara bapak-bapak ibu-ibu yang tidak cinta dengan pasangannya? Tidak ada. Ada di antara bapak-bapak ibu-ibu yang tidak cinta dengan putra-putrinya? Ada ibu-ibu angkat-angkat? Tidak ada. Semuanya pasti cinta. Gimana? Cinta kepada pasangan, cinta kepada putra-putri. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang tidak cinta dengan harta? Begitu tanggal muda dapat gaji, orang salah pokok yang ini. Begitu ibu-ibu dapat umpamanya berdagang, dapat untung, umpamanya gue ngopol untuk surah perlu. Konten apa berarti? Begitu panen, begitu dapat peternakan atau pertanian, gue ngopol lah. Orang anggo gawe dua. Konten apa berarti? Kalau konten mungkin ada yang sana. Nah, gitu. Jadi semuanya itu merupakan anugerah dari Allah. Cinta pasangan, cinta keturunan, cinta harta, cinta kendaraan, peternakan dan pertanian. Tetapi kemudian bagaimana kita meletakkan di dalam mencintai itu semuanya dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Kita mencintai pasangan hidup atau istri atau suami dalam rangka mencintai Allah. Nah, ini yang sulit itu, rumusnya bagaimana? Mencintai suami, mencintai istri dalam rangka mencintai Allah. Mencintai anak-anak dalam rangka mencintai Allah. Mungkin salah satunya adalah ketika kemudian antara suami istri kompak di dalam beribadah, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung. Jangan sampai suami istri kompak untuk tidak beribadah kepada Allah. Maka kalau kata seorang ulama itu kan ada tipe 4 keluarga. Keluarga itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe Abu Jahal dan tipe Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Tipe Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab ini dokumentasikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab.
tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab, wa mro'atuhu, dan juga istrinya. Jadi suami istri kompak dalam menentang atau dalam kekufuran kepada Allah. Sementara tipe Nabi Nuh, suaminya beriman kepada Allah, tapi istrinya tidak beriman kepada Allah. Kemudian tipe yang ketiga, tipe keluarga Fir'aun. Fir'aun tidak beriman, sementara istrinya Fir'aun, Aisyah atau Aisyah itu? Asia itu bukan Aisyah. Kalau Aisyah ibu nasi atau Aisyah Asia ya. Nah, itu tipe yang ketiga. Jadi ada yang suaminya beriman, istrinya tidak. Ada yang istrinya beriman, suaminya tidak. Ada yang dua-duanya kompak menentang kepada Allah, Abu Lahab. Lah tipe yang keempat, suaminya beriman, istrinya juga beriman, yaitu tipe keluarga Nabi Ibrahim. Kira-kira ibu-ibu milih tipe yang mana itu? Nabi Ibrahim atau Abu Lahab? Lalu ibu, tadi ibu apa berarti ini? Orang wani milih yang sini, terus bocorin gitu kan? Saya milih Nabi Ibrahim, tapi istrinya, jangan dicontoh istri nanti baru ibu, tapi contohlah kekompakan antara suami dan istri di dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami bangun ketika jam 3 malam yang terakhir, istrinya diajak bangun. Istrinya dulu yang bangun, suaminya dibangunkan untuk juga sholat tahajud. Itu artinya kompak mencintai Allah, atau suami istri dalam rangka mencintai Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak. Anak-anak juga harus kita cintai ya. Tetapi bagaimana mencintai anak dalam rangka mencintai Allah? Jamaah rahimahullah, kita harus yakin bahwa investasi yang paling abadi selama-lamanya adalah investasi anak yang soleh. Kalau investasi tanah, begitu pemiliknya meninggal, tanahnya dibagikan pada ahli waris. Kalau ahli warisnya solihah, insya Allah tidak akan mendatangkan fitnah, tetapi justru malah mendatangkan berkah. Tapi kalau ahli warisnya kurang amanah, maka yang terjadi nanti adalah sumber fitnah, itu harta. Maka invest yang paling baik, yang paling selamanya adalah waladun sholih yad'ulah, seorang anak yang sholih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis ini dengan istilah walad. Walad itu berbeda dengan ibnun. Kalau ibnun itu harus orang tua biologis, tapi kalau walad tidak mesti harus orang tua biologis. Bisa ustadz-ustadzah, bisa bapak ibu guru, bisa orang tua asuh. Itu yang namanya walad. Artinya apa? Seseorang sangat bisa, sangat mungkin untuk mendapatkan anak yang solid dari anak siapapun. Anak tetangga yang kemudian kita ajari ngaji, ajari agama, ajari sholat, kemudian dia mau sholat, mau ngaji, mengamalkan ilmunya, meskipun bukan anak kandung, setiap kali dia mengerjakan apa yang kita ajarkan, dia akan menjadi invest bagi kita. Maka jamaah rahimahullah, mari kita berlomba-lomba untuk mendidik atau menciptakan waladun sholih. Tidak mesti dari anak kandung kita, anak
siapapun tidak apa-apa. Mungkin ibu-ibu bisa menyekolahkan, membiayai, memberikan beasiswa, nanggung SPP-nya atau nanggung transportasinya. Itu sangat mungkin sekali. Ini waladun sholih yang mulai. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Minal fiddah wal minal fiddah minal dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi bagaimana kita mencintai harta dalam rangka mencintai Allah. Nah ini sing kudu diramungi, mencintai harta, mencintai kendaraan, mencintai mobil, mencintai motor, rumah dalam rangka mencintai Allah. Mungkin salah satunya adalah ketika ada hak-hak Allah yang harus kita sampaikan, maka harus kita berikan. Jangan sampai begitu datang kepada kita panitia zakat, infak, sedekah, ketok-ketok pintu ibu-ibu bertanya, siapa Pak? Belum kan ngosok mah. Paling panitia zakat, orang gimana ibu? Begitu datang panitia zakat merasa orang termiskin di dunia, tapi status WA-nya piknik mau gitu. Piknik gua sama para piknik, para kusumo, terus para sing sana sini. Jadi orang termiskin di dunia ini status WA-nya piknik mau. Maka kalau piknik jangan status WA gitu, mungkin tidak konangan itu. Nah ini jamaah rahimahullah. Jadi mencintai harta itu boleh, bahkan itu merupakan satu hal yang sangat fitrah. Tetapi bagaimana dalam mencintai harta itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita punya harta di rumah, kemudian datang kepada kita orang jahat, baik mencuri ataupun perampok, boleh kita mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Itu bukan karena saking cintanya kepada harta, tetapi apa? Melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah untuk mempertahankan harta dari kejahatan para perampok dan pencuri malam. Boleh sampai mati-matian, bahkan kalau terpaksa meninggal dunia dalam mempertahankan harta, itu insya Allah matinya dalam keadaan syahid fisabilillah. Bukan kemudian kita takut dikatakan cinta harta, begitu datang perampok ke rumah kita malah diberi selamat datang itu. Selamat datang di rumah kami. Silakan pilih sendiri, kayak di Indomaret gitu. Begitu perampok mau pergi, besok datang lagi. Jangan bosan ya, besok datang lagi. Itu malah tidak boleh. Jadi pertahankan harta sampai titik darah penghabisan. Ini jamaah rahimahullah, artinya bagaimana kita memposisikan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa fitrah mencintai pasangan hidup, mencintai anak, mencintai harta. Semua itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, manisnya iman akan kita dapat ayyuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbu illa billah. Cintanya seseorang kepada orang lain dan tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Jadi mencintai orang lain itu karena Allah. Nah ini juga harus diramu dengan baik. Artinya apa? Kalau kata Dul Sumbang itu, cinta itu anugerah gitu, maka berbahagialah. Nah ini anugerah. Tetapi anugerah ini tentu saja harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena kekuatan yang paling dahsyat untuk seseorang mengerjakan, melakukan, melaksanakan sesuatu itu adalah kekuatan cinta. Itu kekuatan yang paling hebat. Ibu-ibu mau untuk dibawa kemana suami pergi itu karena cinta. Suami melamar ibu-ibu dimanapun berada itu juga karena cinta. Lautku seberangi, bukitku daki, ini benar. Tapi pendekatan dan as-salatu khairun minan naum, aduh, aku ora kuat anis banget. Wah, itu jadi laut diseberangi, bukit gunung kan daki. Itu namanya gombang, benar itu. Apalagi gombang ini jamaah Imam Buang. Jadi mencintai seseorang karena Allah. Dan di dalam mencintai seseorang karena Allah itu bukan hanya dalam hal yang manis-manis saja, tetapi apa? Ini tentang kemungkaran. Idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa, tidak mampu, maka dengan lisan. Fa bilisani. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau lisan juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi tanda seseorang mencintai seseorang itu juga inginnya orang yang kita cintai itu menjadi baik. Artinya kalau kita mencintai seseorang maka kita ingin orang lain itu menjadi baik. Nah, ketika seseorang itu melakukan kemungkaran dengan kasih sayang kita, maka kita rubah dia dengan tangan. Kalau tangan tidak mampu maka dengan lisan. Kalau lisan tidak mampu maka dengan hati atau dengan doa atau dengan rasa prihatin. Dan ternyata kalau kita melihat kemungkaran itu hanya dengan hati atau dengan mendoakan, bahwa adhaful iman, dan itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi kita di sebelah mana? Kalau ada kemungkaran, keburukan, kok kita kemudian tidak mau untuk mendoakan, mengingatkan atau menasihati? Berarti iman kita pun bukan enten itu. Lah muslah ora apa-apa kidul-kidul paman iki. Kadang mati dhewek, urip dhewek, neraka swarga dhewek paman iki. Lah itu terus posisi keimanan kita di mana? Kita mendoakan saja itu yang selemah-lemah iman. Apalagi kalau kita tidak mendoakan, kita tidak prihatin, kita tidak menasihati. Maka jamaah rahimahullah, di dalam menasihati ini memang harus bijaksana, harus benar-benar mengetahui orang yang akan kita nasihati. Nah, terus yang nomor 3, ayat rohal mar'u ayya'uda fil kufri ba'da an qadallahu minhu. Bencinya seseorang kembali kepada kekufuran setelah dia mendapatkan hidayah. Artinya apa? Secara sederhana, tanda yang ketiga ini adalah seseorang senantiasa memenangkan kebaikan setelah ada percaturan, peperangan, pergulatan di dalam diri kita, kebaikan dan keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum berangkat ngaji pasti sudah perang batin ini. Dalam batin kita pasti ada peperangan itu antara dua hal ini: ngaji, nonton TV. Ngaji, nonton TV. Ngaji, jebule ngaji. Bapak kan kayak ulangi Pak.
nonton TV ngaji, nonton TV ngaji, nonton TV. Oh, nonton TV juga Pak. Wis nonton TV baik Pak ini. Lah, setelah ada percaturan atau pergulatan, peperangan dalam batin kita antara ngaji atau di rumah saja, ternyata kita memenangkan bismillah saya mau ngaji, kita akan merasakan manisnya iman. Besok kita mendengar as-sholatu khairun minan naum, pamanipun itu ada pergulatan peperangan juga. Jamaah nambah turu, gimana? Jamaah turu mani, jamaah turu mani. Oh, jebule turu mani gitu. Atau nah, begitu ada peperangan itu, kita memilih bismillah saya mau sholat jamaah, kita akan mendapatkan manisnya iman. Dan itu setiap saat, setiap waktu. Bapak-bapak umpamanya pamit kepada ibu, Bu aku arep rapat ning Masjid An-Nur. Ngantos jam Pak? Yo paling 9:30 rampung. Begitu 9:30 dinanti ditunggu belum pulang, ternyata pulang jam 12. Ibu-ibu punya dua pilihan, buka kilawat ora, buka kilawat ora itu. Wis mangko kalau maafkan, mangko kalau maafkan. Ini bapak pantas dimarahi paman itu, antara dimarahi atau dimaafkan. Ternyata kemudian kita memaafkan, kita akan mendapatkan manisnya iman. Jadi manisnya iman itu akan kita dapat ketika kita memenangkan kebaikan setelah ada perang batin antara baik dan buruk, antara surga dan neraka, antara pahala dan dosa. Kita memenangkan pahala, memenangkan kebaikan. Nah, ini kalau jamaah rahimahullah, kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang kedua nomor kita gitu. Nomor tiga. Tadi kami menyampaikan tentang nikmatnya makanan. Jadi makanan itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang sehat. Kalau bapak ibu pun nanti sakit, nanti gerai ibu nanti ini. Orang yang sakit, makanan seenak apapun kira-kira akan didahar dengan nikmat atau bapak ibu? Pasti akan kita nikmati dengan pahit ibu. Seenak apapun makanan bagi orang sakit itu rasanya pahit, rasanya hambar, rasanya kecut. Itu kalau sedang dalam keadaan sakit. Apalagi sakit yang pertama sariawan dan sakit gigi. Begitu bapak-bapak sakit sariawan, ibu-ibu kalau masak lombok pedes banget gitu. Walau jenengan kok aku pakai loro sariawan kok yang masak lombok. Ini obat loh Pak. Semakin perih semakin cepat sembuh. Kayak obat abotil mau gitu. Itu ternyata terbuat dari cabai mungkin abotil. Atau sedang sakit gigi, ibu-ibu pulang dari pasar jajannya malah keleduk. Wah aku lagi loro untuk ya dibuka keleduk. Main cepat mari loh Pak. Orang main cepat mari piye? Ya kok kan dahar keleduk yo mak rogol, tugel. Kan yo manut iki sakit gigi. Nah, ini jamaah rahimahullah. Artinya orang yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan. Maka ada satu mitos, kalau seandainya seseorang sedang sakit, kok daharnya sudah mulai sekulih gitu. Sekulih nambah mawon, alhamdulillah simbah pun ajeng mangkun, tapi pun sih dahari pun kathah gitu. Dahari pun nambah, oh pun syukur. Maka ibu-ibu patut curiga sama bapak-bapak. Kalau sedang sakit kok nambah, daharnya nambah tuh. Pak, jangan gerak apa sih? Apa sih Bu? Dari gerak kok daharnya nambah. Iya loh tuh, aku ini loro. Gerak apa? Meriah.
Bapak Ibu merindukan kasih sayang. Itu meriang, merindukan kasih sayang. Nah, ini jamaah imam. Lah kembali kepada orang yang manisnya iman tadi. Seseorang yang ingin merasakan manisnya iman itu harus terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah akan menambah penyakit-penyakitnya. Ini jadi orang yang ibarat menu ibu-ibu, ibarat menu grameh, pindang, tongkol, juli, udang gitu. Apalagi di masa asam manis, ragi-ragi pedas sedikit itu kan nikmat banget. Tapi bagi orang yang sakit tidak akan merasakan kenikmatan. Nah itu menunya. Lah menu dalam keimanan, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang lain, dan kembali kepada kebaikan setelah ada peperangan antara baik dan buruk, akan kita dapatkan, akan kita peroleh ketika hati kita tidak ada penyakit, tidak ada fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah terus pertanyaan besarnya nopo, lah penyakit apa yang bisa menyebabkan iman tidak nikmat? Yang pertama adalah penyakit kesombongan. Ini kalau diurutkan dari dosa-dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk hidup. Karena iblis dan setan kan juga termasuk makhluk ini. Nah, yang pertama sakit atau penyakit hati yang bisa menyebabkan hilang atau musnahnya nikmat manisnya iman, yaitu kesombongan. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk bernama iblis adalah sombong, yaitu ketika dia diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dengan mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka jamaah rahimahullah, kalau dalam diri kita merasa bahwa saya lebih baik dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih kaya dari dia, atau saya lebih dari dia, itu berarti ada bibit-bibit kesombongan. Maka harus berhati-hati. Nah, dosa yang kedua apa? Dosa yang kedua adalah ketergiuran. Bahasa Jawanya kepinginan. Kepingin angsal mawon ampun kepinginan banget. Nopo-nopo kepingin. Kenapa? Karena orang yang nopo-nopo kepingin itu nanti bisa merambah pada dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam, yaitu iri dan dengki. Jadi urutannya dosa itu tiga. Yang pertama sombong, yang kedua kepinginan atau ketergiuran. Fa'azallahu masyaitonu minhu, dan kemudian setan menurunkan mereka berdua karena mengikuti ajakan daripada iblis itu. Jadi kalau ingin selamat dari penyakit hati, jangan terlalu banyak kepinginan. Tanggane tuku kajiku panas jogo, tanggane tuku kijang kejang kerja, tanggane tuku sedan ibu-ibu loh ini. Kalau betul loh ini. Jadi kepinginan jangan terlalu banyak. Kalau kepingin boleh saja, tapi tentu saja harus dilihat atau dikeker dulu. Perlu, maka orang bijak kan membedakan
antara keinginan dan kebutuhan. Nek mancen butuh nggih boten napa. Jangan hanya nyong jantingin malah gimana. Makanya ibu kalau ingin membeli sesuatu nyong jantingin apa nyong jan butuh ibu. Butuh apa pengen? Nek butuh boten napa-napa. Pokoknya butuh itu lah. Jadi menjadi kebutuhan itu berarti. Kalau butuh berarti memang benar-benar itu merupakan hajat hidup. Tapi kalau keinginan lebih banyak hawa nafsu daripada hajat hidup. Nah yang ketiga setelah kepinginan atau ketergiuran yaitu iri. Setelah iri kemudian dengki. Itu urut-urutannya. Insya Allah manusia kalau terbebas dari 3 dosa ini, tidak sombong, tidak kepinginan, tidak iri, baik hati, suka menabung, rela diri, wah itu insya Allah bahagia hidupnya. Kenapa? Karena itu dosa terbesar yang dilakukan oleh makhluk hidup yang pertama di dunia ini. Nah, jamaah rahimahullah, jadi ini halawatul iman, manisnya iman. Ada seorang ulama yang mengatakan begini. Qala Sahal bin Abdillah, alamatu hubbullah, tanda-tanda cinta seseorang kepada Allah itu apa? Hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Jadi tanda-tanda kalau kita cinta kepada Allah adalah dengan cinta Al-Quran. Kenapa? Karena kita mencintai Allah tentu saja dengan cara bercakap-cakap, berdialog, atau muamalah ma'allah itu dengan cara membaca Al-Quran. Wa alamatu hubbul Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda seseorang itu cinta Al-Quran adalah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbun Nabi hubbus sunnah. Tanda-tanda seseorang itu mencintai Nabi adalah dengan mencintai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbullah wa hubbul Quran wa hubbun Nabi wa hubbus sunnah wa hubbul akhirah. Tanda-tanda cinta Allah, cinta Quran, cinta Nabi dan cinta sunnah itu adalah cinta akhirat. Wa alamatu hubbul akhirah ayyuhibba nafsa. Dan tanda-tanda cinta seseorang kepada akhirat itu adalah dengan cara mencintai dirinya. Mencintai dirinya kok tanda mencintai akhirat ini kok. Artinya seseorang yang mencintai akhirat dia harus mencintai dirinya. Wa alamatu hubbun nafsi ayyabghadad dunya wa alamatu ba'd dunya alla ya'khudha minha illa lizzat. Dan tanda-tanda seseorang itu mencintai dirinya yaitu dengan cara tidak cinta dunia. Dan tanda-tanda orang yang tidak cinta dunia artinya apa? Mengambil dunia hanya untuk perbekalan akhirat saja. Bukan apa gitu. Raja-rajimu begini. Nah, jadi ini menurut Sahal bin Abdullah. Jadi urutannya cinta Allah, cinta Quran, cinta Nabi Muhammad, cinta syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda-tanda itu semuanya yaitu alamat hubbul akhirah. Semuanya itu dari cinta Allah sampai cinta sunnah Nabi Muhammad itu dalam rangka mencintai akhirat.
Lah bagaimana seseorang itu mencintai akhirat? Yaitu dengan cara mencintai dirinya. Lah bagaimana seseorang itu mencintai dirinya? Yaitu dengan cara mengambil dunia sekedar untuk perbekalan menuju akhiratnya. Nah ini mohon dipun renungkan napa ingkang dipun ngendikaken Sahal bin Abdillah. Jamaah rahimahullah, yang terakhir ini kalau sama-sama ibu oke. Saya itu ya mungkin kok jika ngatas di kering-kering ngatas sama-sama misalnya kali dulu yang mau sama-sama bersepinya. Nah yang terakhir ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, tetapi malah berbalik bertanya, ma'a'tadda lisa'ah, wahai sahabatku, berani-beraninya engkau bertanya tentang kapan kiamat. Memangnya apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Sahabat Rasul kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma'a'taddu lisa'ah min qalilin min sholatin wala siyamin wala shadaqatin. Saya tidak mempersiapkan hari kiamat kecuali dengan sholat yang sedikit, puasa juga sedikit, sedekah juga sedikit. Artinya kalau dipahami sedikit, artinya bahwa sholatnya hanya yang wajib-wajib saja, puasanya juga yang wajib-wajib saja, zakatnya juga hanya yang wajib. Tapi kemudian sahabat ini melanjutkan, walakin uhibbullaha wa rasulah, tapi itu semuanya aku kerjakan karena cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian apa sabda Rasulullah, demi mendengar itu semua karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Sahabat Rasulullah kemudian menjawab, anta ma'alladzi ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Nah ini jamaah rahimahullah yang perlu kita garis bawahi dengan tinta emas atau tinta yang tebal. Anta ma'alladzi ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Artinya keberadaan kita di akhirat kelak bisa kita baca sebetulnya dengan siapa kita mencintai di dunia. Kalau di dunia kita cinta Allah dan Rasulnya, di akhirat kelak akan bersama Allah dan Rasulnya. Kalau di dunia cinta Rasulullah, di dunia cinta dengan orang-orang yang beriman, maka di akhirat pun akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada kebencian di antara kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghil. Ghil itu artinya ketidaknyamanan, permusuhan, iri dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimahullah, kalau kita cinta Allah bersama Allah, cinta Rasul bersama Rasul, cinta orang-orang yang beriman akan bersama orang-orang yang beriman. Kalau cinta artis, kita bersama artis apa? Tapi artis yang beriman itu, pokoknya cinta bintang sepak bola juga akan bersama Lionel Messi. Lionel Messi sampai mania, Lionel Messi mania itu nanti akan bersama. Jadi siapa yang kita cintai di dunia itu menggambarkan keberadaan kita di akhirat. Kenapa? Anta ma'alladzi ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Jamaah rahimahullah yang terakhir, yang
paling akhir ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Doa untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ibu sama apa namanya? Diapalkan di bapak-bapak itu monggo sami dipun-tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku minta cintamu padaku dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta amalan yang menyebabkan cintamu padaku forever aku ditirukan itu di kenapa ibu? Kenapa maju satu-satu sih buatan apa buatan para kundur setuju apapun PR untuk pertemuan yang akan datang. Saya tagih PR-nya untuk menghafalkan doa ini. Tapi yang berkacau ngacau masalah ini giliran sopo Pak Yuli dorong makan baik ono PR dorong rampung. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten dalu menika mugi-mugi manfaati dumateng kula sumrambah jamaah rahimakumullah. Lan menawi wonten perintah-perintah atur nyuwun agung pangsami. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.